Saudara Barreskrim Mabes Polri serahkan berkas tahap 2 dengan tersangka Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Sudah dinyatakan lengkap, P21 Doni Salmanan segera disidangkan. Besar harapan saya, masyarakat Indonesia bisa memaafkan semua kesalahan saya. Berkas tahap 2 dengan tersangka Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan telah diserahkan oleh penyidik Mabes Polri ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Wakil Kepala Kejati Jabar Didi Suhardi mengatakan pihaknya menerima pelimpahan tahap 2 yaitu penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh Barreskrim Mabes Polri. Nantinya perkara akan langsung dilimpahkan ke Kejari Balai Bandung untuk proses persidangan. Hari Selasa tanggal 5 Juli 2022 Kejaksaan Tinggi Jawa Barat menerima penyerahan tahap kedua atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka, nama lengkapnya Doni Muhammad Taufik alias Doni Salmanan. Selain berkas Doni Salmanan, ada sekitar 120 lebih barang bukti hasil kejahatan Doni Salmanan yang sudah dilimpahkan langsung ke Kejari Balai Bandung. Doni Salmanan mengaku dirinya siap menghadapi persidangan dan menyerahkan semuanya dalam proses persidangan nanti. Semuanya sudah diserahkan ke pengadilan, jadi nanti untuk diadilinya nanti kita tunggu di persidangan. Yang mungkin siap yang bisa saya sampaikan, mohon ya saya serahkan semuanya ke proses pengadilan. Mohon maaf saya nggak bisa terlalu banyak ngomong gitu ya. Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka pada awal Maret lalu setelah kasus ini naik ke tahap penyidikan dan melalui serangkaian pemeriksaan, saksi dan juga gelar perkara oleh Barreskrim Mabes Polri. Selain penipuan, Doni juga menjadi tersangka berita bohong dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dalam kasus ini Doni diduga menyampaikan berita bohong dengan menjanjikan para anggotanya kemenangan jika bermain di aplikasi Quotex. Padahal tidak pernah ada anggota lain yang menang di aplikasi itu. Polisi menduga mitra aplikasi berkedok trading binary option platform Quotex ini mendapatkan keuntungan sekitar 80% dari kekalahan para anggotanya. Atas perbuatannya, Doni terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Abdul Rohim, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, perkembangan soal kasus ini kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV Nazla Afifah di Bandung, Jawa Barat. Nazla, pelimpahan tahap 2 sudah dilakukan, jadi kapan sidang perdana kasus ini akan digelar? Ya, selamat sore Ivo dan juga saudara. Mengenai kepastian kapan sidang perdana dari tersangka Doni Taufik Muhammad atau Doni Salmanan ini memang belum mendapatkan kepastian begitu. Saat kami tanyakan juga kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, hal tersebut pun berproses karena kita ketahui saat ini tersangka Doni Salmanan sedang dilakukan penahanan yang merupakan kewenangan dari Jaksa Penuntut Umum. Ini dilakukan di Rumah Tahanan Kelas 1 Kebonwaru Kota Bandung, yang dimana penahanan ini akan dilangsungkan selama 20 hari. Dari 20 hari tersebut, ini akan secepatnya dilimpahkan ke pengadilan untuk dilakukan persidangan. Dari 20 hari penahanan dari jaksa ini, dipastikan atau diupayakan bahwa sebelum 20 hari ke depan ini akan segera dilimpahkan ke pengadilan. Karena kalau kita mendapatkan informasi bahwa dakwaan ini dapat dikatakan sudah siap. Jadi hanya tinggal menunggu kepastian atau menunggu penetapan dari hakim mengenai sidang perdana dari Doni Salmanan. Karena dengan adanya pelimpahan ini bahwa persidangan pun akan dilangsungkan di Pengadilan Negeri Balai Bandung yang berada di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Tapi memang saat ini pun kami belum dapat mengkonfirmasi hal tersebut, Ivo dan saudara. Kami pun masih menunggu terus konfirmasi selanjutnya dari pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Ivo. Iya, Nazla, dalam pelimpahan tahap 2 ini aset apa saja yang ikut disita atau diserahkan?
Kalau berdasarkan ekspos yang kami pantau pada pagi hari tadi di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini terdapat 126 barang bukti yang sudah terdata begitu. Dari 126 ini mulai dari 2 unit rumah yang berada di kawasan Kota Baru Parahyangan Kabupaten Bandung, kemudian juga yang berada di kawasan Soreang Kabupaten Bandung Jawa Barat. Selain itu juga terdapat beberapa unit kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, handphone dan juga uang dan masih banyak lagi dan juga saudara. Di mana dari 126 barang bukti yang sudah diamankan ini dapat dikatakan sudah ada sebagian yang berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, tapi juga masih ada yang dalam proses penyerahan dari penyidik dari Barreskrim Polri ke pengadilan, maksud kami ke Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, di mana dari barang-barang yang disita tersebut pun karena masih dalam proses, kami belum dapat memastikan apa saja yang sudah berada di Kejaksaan Negeri ataupun yang masih dalam proses penyerahan. Dan saat ini pun kami mendapatkan informasi bahwa informasi ini akan satu pintu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Karena kalau tadi kami pantau juga dari hasil ekspos, Doni Salmanan juga turut hadir ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk melihat seperti apa pelimpahan yang dilangsungkan ini. Dan untuk informasi juga bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini sudah menyiapkan sebanyak 17 orang jaksa yang merupakan gabungan baik itu dari Kejaksaan Agung dan juga Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung. Di mana nanti pun ini akan segera diinformasikan lebih lanjut bahwa karena dakwaan sudah siap, tinggal menunggu kepastian dari hakim, dan kami pun juga belum mendapatkan informasi lebih lanjut lagi persidangan kapan, dan barang-barang bukti pun memang sudah sebagian berada di Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan masih dalam proses untuk sebagiannya lagi. Kembali ke Anda, Ivo. Ya, meskipun sebagian barang ini belum diketahui barang apa saja yang ikut disita ya. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda, Nazla Afifah melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.